Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenalin, nama aku Maudina, aku adalah sahabat Mumaya. Aku adalah ahli laboratorium medis dan sekarang aku sedang menjadi relawan di wilayah perbatasan, tepatnya di bawah naungan karantina kesehatan wilayah kerja Entiko. Nah, kebetulan ownernya Mumaya meminta aku untuk sharing apa aja kegiatan selama pandemi COVID-19 ini di wilayah perbatasan. Nah, tujuan karantina kesehatan itu sendiri adalah untuk meningkatkan pengawasan WNI dan WNA yang mau masuk ke Indonesia. Untuk sekarang karena Malaysia masih lockdown, jadi hanya WNI atau WNA yang bisa masuk ke Indonesia. Tapi dari Indonesia masuk ke Malaysia itu belum bisa. Nah, tujuan lainnya adalah untuk mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Nah, keadaan yang sekarang terjadi di perbatasan itu adalah masih banyak warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Dan setiap hari pasti ada yang pulang dari Malaysia ke Indonesia. Awalnya aku tuh nggak terlalu khawatir sih sama WNI yang ada di Malaysia, karena pemerintah Malaysia itu sangat ketat dalam menjaga orang-orang yang ada di dalam negaranya. Jadi semuanya itu udah pakai masker, tidak ada yang tidak pakai masker. Cuman sayangnya ada beberapa orang yang tidak tahu apa sih fungsi dari masker itu sendiri. Jadi kalau ditanya, Bapak udah berapa lama pakai maskernya? Nah, maskernya kan mereka pakai yang surgical mask biasanya, tapi udah mereka pakai seminggu bahkan lebih, dan mereka nggak tahu apa sih fungsi mereka pakai masker gitu. Nah, sayangnya itu sih, jadi mereka tuh disuruh tapi mereka mungkin tidak dijelaskan, atau mungkin mereka sendiri belum paham, karena kebanyakan para TKI yang ada di Malaysia itu orang-orang yang tidak sekolah, bisa baca, bahkan udah bertahun-tahun di Malaysia mereka tuh masih pakai bahasa di kampungnya, kayak misalnya bahasa di Sulawesi gitu. Jadi mau komunikasi pun mau pakai bahasa Indonesia susah, pakai bahasa Melayu pun susah. Nah, di pertengahan September ternyata angka reaktif rapid testnya itu mulai tinggi. Bahkan dalam satu hari bisa mencapai 5 orang yang harus kita rujuk ke UPLKes Pontianak. Nah, orang yang reaktif rapid setelah dirujuk itu akan di swab di Pontianak, swab PCR, dan akan dikarantina apabila hasilnya reaktif lagi. Nah, angka yang meningkat ini membuat aku lebih was-was, karena aku berpikir di Malaysia yang udah ketat aja, yang mereka udah nggak kerja berbulan-bulan karena corona, itu aja bisa banyak yang reaktif rapid, apalagi di negara kita yang nggak lockdown sama sekali, yang masih berkeliaran kemana-mana, masih nongkrong sana-sini. Aku udah nggak ngebayangin sebenarnya kalau mungkin di kita rapid atau swab mungkin hasilnya lebih zalik, tapi ya walaupun hasil reaktif rapid itu belum tentu reaktif PCR ya. Cuman kita harus tetap selalu waspada dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Yang karantina kesehatan lakukan di wilayah perbatasan itu adalah screening kesehatan pelintas, mengecek tanda-tanda vital, lalu melakukan rapid test, lalu menginput data baik offline dan online. Jadi para pelintas bisa di-tracking kemana tujuan mereka selanjutnya. Kemudian kita edukasi agar pelintas tetap menerapkan prinsip pencegahan COVID-19. Buat teman-teman yang penasaran apa aja kegiatan karantina kesehatan di perbatasan, aku ada video singkatnya. Mengingatkan para sahabat Mumaya untuk selalu menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 dan selalu menjalankan protokol kesehatan seperti physical distancing, selalu pakai masker di tempat umum. Bahkan aku dengar udah ada aturan buat pakai masker selama di rumah ya. Terus jangan lupa cuci tangan pakai sabun, lalu menerapkan perilaku hidup sehat, minum vitamin dan makan makanan yang bergizi. Oke?
Sebenarnya banyak yang mau aku sharing, cuman sepertinya ini udah kepanjangan. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian langsung DM aja di sini. Aku yang mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton take over akun Mumaya ini dan mendengarkan pengalaman aku. Terima kasih buat ownernya Mumaya karena udah memberikan kesempatan buat aku bercerita di sini. Aku semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, keep safe, keep healthy.